Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima khuliqa wal khatim lima sabaq. Nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada. Wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahdi qalbi wa sadid lisani bi haqqi sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, yang kita hormati bersama Al-Mukarram paman kami Kiai Haji Amiruddin, semoga diberi oleh Allah panjang umur fi sihah wal afiyah wal mu'afadah ad-daimah fi din wa dunya wal akhirah. Saudara kami Kiai Umar bin Rahmat, ya, Rahmat IT, ya. Rahmat ya, Rahmatullah dari Gedongan, dan tokoh atau Kiai Ciledug, ya, dan para pejabat baik TNI, Polri, dan Bapak Camat, desa dan lain-lain, para kiai, para bunyai, para hadirat, wabil khusus Ansor, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah fi dunya wal akhirah. Akramakumullah, amin ya rabbal alamin. Mengapa kita memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tadi disampaikan oleh Bapak Camat bahwasannya tradisi orang jahiliyah itu tidak menghargai wanita, ya. Bahkan anak kecil wanita ini dipendam hidup-hidup sehingga dibunuh, ya. Sehingga yang hidup itu yang diumpetkan, yang dirahasiakan. Namun tidak semua orang jahiliyah itu membunuh anak perempuannya, tidak. Namun hanya sebagian saja. Ketika agama Islam datang yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keburukan-keburukan itu diberantas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kehadiran Rasulullah, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita wajib bersyukur. Kita wajib bersyukur. Seolah-olah bila mana tidak ada Rasulullah, kita tidak beriman. Kalau bukan karena Rasulullah, kita tidak akan masuk surga. Kalau bukan Rasulullah, kita tidak akan selamat dari api neraka. Maka dengan dilahirnya Rasulullah, diutusnya Rasulullah, maka kita supaya bersyukur, berbahagia, ya, bergembira. Kita semuanya oleh Allah disuruh bersyukur. Kita semuanya oleh Allah disuruh bergembira, disuruh bahagia. Namun dengan apa kita bahagia? Dengan apa kita gembira, ya? Umumnya orang bahagia, orang senang dengan harta yang dikumpulkan. Punya motor, punya mobil, punya burung misalkan, punya hewan. Umumnya orang dengan jabatan yang diraih, dia membanggakan. Namun dengan apa sebenarnya kita bergembira, kita bersyukur? Maka Allah mengatakan, qala ta'ala,
Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan anugerah Allah dan rahmat Allah supaya orang-orang muslim berbahagia, ya, gembira, bersyukur. Sebab orang yang berbahagia dengan anugerah Allah dan rahmat Allah itu lebih baik, lebih utama daripada orang gembira membanggakan dengan harta yang didapat atau dengan pangkat yang didapat. Namun kita berbahagia atau senang dengan anugerah Allah tidak mudah, ya. Tidak mudah, kecuali dapat taufik dari Allah, kecuali dapat hidayah dari Allah, kecuali dapat pertolongan dari Allah. Fadlullah, kata Abdullah bin Abbas, adalah al-ilmu. Kita dengan ilmu supaya senang, kita dengan ilmu supaya bahagia, kita supaya dengan ilmu kita mempelajari, dan ilmu banyak. Namun ilmu yang paling utama adalah ilmu yang membuahkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dengan ilmu agama. Adapun ilmu agama itu mayoritas ada di pesantren. Jadi artinya kalau orang itu ingin selamat, anak-anaknya ingin selamat dari akhlak yang tidak baik, ya, dari narkoba, minuman keras, pergaulan bebas, bahkan sekarang judi, maka anak supaya dipesantrenkan, anak supaya dipondokkan. Orang mondokkan anak itu rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mondokkan anak dapat pahala. Dan orang mondokkan anak itu besok dimuliakan oleh Allah di surga yang derajatnya lebih mulia daripada kedua orang tuanya. Ini supaya orang-orang mukmin bahagia. Dan orang mondokkan anak ini akan mendapatkan pahala yang mengalir, sebab sahibu waladin sholihin yad'ulah. Mempunyai anak yang soleh, anak sholat, anak ngaji, orang tua dapat pahala. Buat invest akhirat, ya, buat invest akhirat. Itu anak dipondokkan. Apalagi kita hidup di zaman akhir, keburukan-keburukan merajalela. Banyak kecerdasan anak-anak sekarang dikuras oleh HP, ditumpahkan di HP, disita oleh HP. HP akan masuk kemana saja, walaupun orang pesantrenan ini sulit menghindar dari HP. Maka pondok sebagai solusinya supaya anak tidak kecanduan HP, ini supaya anak dipesantrenkan. Sebab kecanduan itu bisa mengurangi kecerdasan di dalam ilmu agama. Misalkan orang candu dengan HP, dia akan lemah dalam ilmu agama, dalam ngajinya lemah, dalam belajarnya lemah. Itu akibat candu, ya. Apalagi nanti orang candu narkoba, minuman keras, ini akibatnya malah fatal. Anugerah Allah adalah ilmu. Orang dipondokkan itu supaya akhlaknya baik, supaya adabnya baik. Banyak nanti orang tua yang merasa ada perubahan-perubahan ketika anaknya mondok. Ketika belum mondok dengan orang tuanya mentang-mentang menyakiti, namun setelah mondok berubah, akhlak berubah. Zaman sekarang bila mana orang tidak mondokkan anak, maka anak dengan orang tua bisa benturan. Bisa benturan, ya. Bila mana anak tidak dipondokkan, nanti orang tuanya marah-marah terus, ya. Padahal kesalahan pada orang tua. Sebab kullu mauludin, kala Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah
wa abawahu yuhabidanihi ayunasirani ayumajisani. Anak itu dilahirkan dalam keadaan bersih, dalam keadaan baik. Adapun anak itu demikian, disitulah peran orang tua. Wa abawahu yughayyirani, yang merubah itu orang tuanya. Anak baik apa tidak, ini hubungannya orang tua. Anak demikian, ini hubungannya dengan orang tua. Orang tuanya mendidik apa tidak. Ya, anugerah Allah adalah ilmu. Orang mondokkan anak supaya bermodalkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang takwa itu segala urusannya dimudahkan oleh Allah dan rizkinya dimudahkan oleh Allah sehingga tidak terduga-duga. Itu orang pesantren. Rizkinya tidak bisa diduga-duga sebab janji Allah. Qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang takwa kepada Allah segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mondok rizkinya dimudahkan oleh Allah sehingga tidak terduga-duga. Namun santri biasanya awalnya kangelan dahulu, masakot dahulu. Bisa itu barokah ya, tambah kebaikan. Jadi artinya masa ciledug jangan ragu memondokkan anak. Jangan bimbang memondokkan anak. Anak supaya dipesantrenkan. Saya sering kalau pengajian mendorong kepada masyarakat untuk memondokkan anak. Saya pengaruh di pesantren ini keburukan merajalela. Dan anak dipondokkan supaya mulia. Kemuliaan itu diukur dengan takwa. Qala ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang yang paling takwa. Dan orang bisa takwa bila mana mengerti ilmu agama. Dan ilmu agama itu mayoritas adanya di pesantren. Nanti banyak ya cerita-cerita anaknya orang biasa karena mondok menjadi mulianya, menjadi kiai, terus terjadi pisahan dengan kiai yang lain. Nanti sebaliknya, dia anaknya kiai besar, tidak mondok menjadi orang awam, orang biasa. Maaf, nanti kadang pasangannya juga orang biasa. Terus nanti bagaimana terus-terusnya ya, menjadi orang awam, pakaiannya, gaya kehidupannya, dan lain-lain. Inilah kemurahan Allah ya. Artinya ilmu agama itu dipelajari oleh siapapun. Walaupun anaknya petani, kalau anaknya mondok menjadi ulama, menjadi mulianya. Al ulama warasatul anbiya. Namun sebaliknya, walaupun anaknya orangnya punya nasab kiai, kalau tidak ngaji, tidak mondok menjadi orang biasa. Ada ceritanya. Ada alumni pondok pesantren. Anaknya tidak dipondokkan. Terus ada yang bukan alumni pesantren, anaknya dipondokkan. Ini yang jadi kiai itu loh berubah. Yang anaknya kiai itu karena tidak dipondokkan menjadi pegawai-pegawai. Terus anaknya yang bukan pesantrenan, anaknya dipondokkan. Terus yang menjadi kiai yaitu orang yang anaknya yang bapaknya orang biasa. Ini banyak kejadian yang demikian. Bahkan kadang-kadang ada pondok terus dipasrahkan kepada orang lain karena anaknya kiai itu tidak dipondokkan. Jadi murahnya Allah itu walaupun siapa saja diperbolehkan mempelajari ilmu agama. Jadi walaupun anak siapa saja berpotensi bisa menjadi ulama. Imam Hasan Basri mengatakan laulal ulama la sara annas kulum kal bahaim. Bila mana tidak ada kiai yang mengajarkan ilmunya, maka niscaya kehidupan manusia seperti hewan. Dan dikatakan oleh Bapak pejabat ya, bunuh-membunuh, tawuran dan seterusnya. Ini sebab disitulah
tidak ada ulama yang mengajarkan ilmunya. Namun kalau ada ulama yang mengajarkan ilmunya, madrasahnya jalan, pengajian jalan, biasanya daerah tersebut rahmat Allah diturunkan, barokah Allah diturunkan. Dan orang yang takwa kepada Allah ini besok oleh Allah ditempatkan di surga. Allah madkhilna al-jannah, amin ya rabbal alamin. Al-jannatu liman ittaqa. Surga itu diperuntukkan oleh Allah bagi orang-orang yang takwa. Bagi orang yang takwa. Jadi artinya kalau orang itu ingin bahagia di dunia, syaratnya satu, yaitu takwa kepada Allah. Perintah-perintah Allah dilakukan dan larang-larang Allah dijauhi. Dan kalau orang ingin takwa, syaratnya harus di pesantren. Terus setelah itu tawakal kepada Allah ya. Kalau orang tidak ngerti ilmu kan tidak ngerti tawakal. Sesuatu yang dipasrahkan kepada Allah oleh Allah akan dicukupi. Sesuatu orang yang barang siapa pasrah kepada Allah oleh Allah akan dicukupi. Ini janji Allah. Qala ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah, maka oleh Allah akan dicukupi. Namun proses tawakal ini prosesnya harus ikhtiar dahulu, usaha dahulu. Misalkan ikhtiarnya yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsipnya hidup di dunia itu perlu takwa dan perlu tawakal. Nanti kalau orang tidak tawakal kadang bisa stres. Sebab apa yang terjadi ini, kadang kita tidak senang, kadang kita senang, kadang nikmat ya. Maka kita harus bersyukur. Kadang tidak senang musibah, maka kita harus sabar. Namun nanti orang-orang sufi ini segala yang terjadi itu minallah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu sekalian, dan sekaligus Allah yang menjadikan perilaku kamu sekalian. Yang orang-orang sufi itu semua yang diterima dari Allah itu baik enak dan tidak, dia bersyukur ya. Sebab orang dapat musibah ini kan berat. Kalau dia sabar, dia bersyukur, ini menjadi pahala. Jadi orang sufi itu seperti diberi musibah oleh Allah, ini ditanggapi dengan sabar, diterima dengan sabar dan syukur, sehingga berubah menjadi pahala. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillah bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan di dunia dan di akhirat, maka orang tersebut diberi musibah oleh Allah. Sabar apa tidak, ridho apa tidak. Musibah itu kadang ayamnya mati, atau kadang anaknya tidak istiqomah, itu musibah. Di orang-orang sufi, karena dia tingkat tinggi, apapun yang diterima dari Allah dia terima dengan syukur ya. Dengan syukur. Sebab musibah pun dihadapi dengan sabar dan ridho menjadi pahala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Maka ada cerita ya. Ada seorang sufi sakit, Sidi Asyikti sakit. Ketika itu disambangi oleh murid-muridnya, dibesuk oleh murid-muridnya. Maklum kayak sakit yang dibesuk. Terus kata Sidi Asyikti, kalau wali itu kalau sakit kan biasanya kan ngumpet ya. Tidak woro-woro, tidak membuat berita ya, merahasiakan. Terus ketika disambangi oleh masyarakat, masa ditanya, "Kamu mengapa datang ke sini?" Katanya yang mengunjungi, yang besuk, "Nahnu nuhibuka." Saya mencintai panjenengan. Terus kata Sidi Asyikti memerintah kepada muridnya supaya mengumpulkan watu. Watu dikumpulkan. Setelah batu dikumpulkan, yang besuk itu dilempari batu, dikir-kir lari semuanya. Loh, katanya kamu senang kepada saya, kok saya lempar batu kok malah lari tuh. Kalau senang kepada Allah kan apa yang diterima dari Allah senang. Kalau orang itu senang dengan Sidi Asyikti, dilempar batu kan senang. Seperti digambarkan oleh Siti Rabi'ah Al-Adawiyah, ini wali besar, wali perempuan. Ketika dia bersandung berdarah-darah itu tidak merasakan sakit, malah mesem. Orang di sekitar kaget.
Ya Robi'ah, ini kan sakit kesandung, keluar darah kan sakit. Kenapa panjenengan mesem? Apa jawabnya? Ini dari kekasih saya yaitu Allah. Di orang-orang kelas tinggi, apapun dari Allah dianggap suatu kenikmatan. Seperti halnya seorang pemuda yang mempunyai kekasih ya cantik, terus dicubit, itu kan cubitannya kan enak. Iya apa tidak? Dicubit kurang ya. Begitu orang kelas tinggi demikian. Itu fatullah ilmu. Kalau orang mempunyai ilmu, dia membina rumah tangga menjadi benarnya, dia tetanggan menjadi benarnya, dia bermasyarakat menjadi benarnya, sebab dasarnya ilmu. Dia disakiti, dia sabar, dia ihsan. Ada sebuah cerita. Ada orang, dia disakiti oleh tangganya, terus dia wadul-wadul. Ini Imam Ghazali mengomentari orang yang wadul-wadul itu justru ya dulu ala sarih, menunjukkan kejelekannya. Sebab kalau dia disakiti tangganya, tugas dia adalah sabar, tahammul. Jadi tetanggan itu bukan hanya ihsan saja, namun harus tahammul, harus menyabarkan. Jadi jangan dianggap orang yang wadul-wadul itu baik, jangan dianggap demikian ya. Orang yang menghujat ke sana ke semari, jangan itu dianggap baik, justru itu jelek. Sebab orang mukmin yang lain itu dia wajib menutupi, bukan terus malah dibongkar, dikritik di depan podium, bukan demikian. Itu justru ya dulu ala syarrihi, menunjukkan kejelekannya. Sebab kewajiban dia menutupi aib orang lain. Itu fatullah ilmu ya. Nanti ilmu ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih, ada ilmu tasawuf. Nanti ilmu yang dipelajari hukumnya fardul ain, ada ilmu yang dipelajari hukumnya fardul kifayah. Misalkan ilmu kedokteran untuk kemaslahatan orang lain, untuk masalah masyarakat, ilmu pertanian untuk kemaslahatan orang banyak, ini hukumnya dipelajari fardul kifayah. Nah, fardul kifayah itu bisa menjadi fardul ain bila mana tidak ada yang memasuki. Adapun syaratnya orang belajar ilmu yang hukumnya fardul kifayah, ini harus menggugurkan fardul ain. Kalau tidak dia berdosa. Silakan orang sekolah tinggi silahkan, namun dia wudunya bisa, fikihnya bisa wudu, sholatnya bisa, ngerti cara menyucikan najis, terus ilmu tauhidnya ya, minimal ilmu tauhid dia harus paham dengan bacaan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya harus paham demikian. Ini ilmu tauhid. Dan ilmu tasawuf minimal orang harus paham kekotoran hati. An-nadhafatu minal iman, ini orang-orang sufi ini diarahkan yaitu kebersihan dalam hati. Hati tidak riak, tidak hasad, tidak iri dengki, tidak takabur. Ini wajib mengerti untuk dihilangkan. Minimal orang harus mengerti penyakit hati. Riak, takabur, sombong ya, unek-unek, hasad, ini minimal harus dihilangkan. Ilmu yang penting itu ilmu tauhid, fikih, tasawuf. Fadullah adalah ilmu, dan rahmat Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak utus saya kamu ya Muhammad kecuali kecuali rahmat bagi alam semesta, kecuali rahmat bagi semuanya orang selain Allah. Besok pada waktu hari kiamat, karena dahsyatnya hari kiamat, masyarakat berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam alaihissalam minta syafaat, minta pertolongan. Namun Nabi Adam tidak mampu. Kata Nabi Adam, silahkan datangi Nabi Nuh, yaitu orang yang pertama diutus oleh Allah. Nabi Nuh pun tidak mampu memberikan solusi.
tidak mampu memberikan pertolongan, tidak mampu memberikan syafaat, datangilah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya, semuanya agama-agama menghormati Nabi Ibrahim. Agama Islam menghormati Nabi Ibrahim, agama Nasrani menghormati Nabi Ibrahim, agama Yahudi menghormati Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu tidak menyekutukan Allah. Ada sebuah cerita ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu ini wamin akhlakihi. Ketika itu ada orang sedang lapar, minta makan kepada Nabi Ibrahim. Dan orang tersebut umurnya 80 tahun. Dan orang tersebut karena Nabi Ibrahim itu ahli nyuguh tamu, minta makan, ini oleh Nabi Ibrahim tidak dikasih. Coba, oleh Nabi Ibrahim tidak dikasih kecuali dia iman kepada Allah, dan kecuali dia iman kepada Allah. Kalau dia iman kepada Allah akan dikasih oleh Nabi Ibrahim, akan disuguh oleh Nabi Ibrahim. Lantas berhubung dia tidak iman, oleh Nabi Ibrahim tidak disuguh. Langsung Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Ibrahim, orang tersebut menyekutukan kepada saya, menyekutukan kepada Allah, kafir ya. Namun oleh Allah diberi rizki, diberi makan. Orang itu umurnya 80 tahun, masa kamu hanya dimintai makanan satu kali saja kok tidak memberi makan? Nabi Ibrahim tobat ya, orang terus dicari, terus suruh kasih makan. Terus orangnya kaget, ya Ibrahim, mengapa demikian? Tadi saya minta tidak dikasih, dan dikasih ada syaratnya, harus iman kepada Allah. Sekarang kok saya dicari, dipanggil, disuguh makan yang enak-enak. Kata Nabi Ibrahim, demikianlah saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi makan kepada kamu, tidak pandang agamanya. Orang berbuat baik itu tidak pandang agamanya apapun, ini harus kita berbuat baik. Lantas kata yang tamunya tadi, demikianlah Tuhan memerintahkan. Iya, kata Nabi Ibrahim. Langsung orang itu iman kepada Allah dan iman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah akhlak. Orang berbuat baik itu jangan melihat agamanya. Orang-orang sufi itu menyebarkan agama dengan akhlakul karimah, dengan lisanul hal, akhlaknya baik. Itu orang-orang sufi. Kata Nabi Ibrahim, berhubung tidak sanggup memberikan solusi, tidak bisa menyafaati, tidak bisa memberikan pertolongan, kata Nabi Ibrahim, datanglah kepada Nabi Musa alaihissalam. Atas masyarakat minal awalin wal akhirin, ya, semenjak umatnya nabi-nabi dahulu mendatang kepada Nabi Musa. Namun Nabi Musa pun tidak sanggup memberikan pertolongan, tidak sanggup memberikan syafaat. Kata Nabi Musa alaihissalam, datangilah Nabi Isa alaihissalam. Lantas masyarakat mendatangi Nabi Isa. Kata Nabi Isa pun dia tidak sanggup memberikan pertolongan. Datangilah Nabi Muhammad alaihissalam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Datanglah Nabi Muhammad. Lantas Nabi Muhammad didatangi oleh manusia minal awalin wal akhirin. Lantas kanjeng Nabi sujud. Kata Allah, sal tu'toh, supaya kamu minta ya Muhammad, kamu akan diberi. Atas permintaan kanjeng Nabi dulu, orang yang iman kepada Allah dan nabinya, zaman dahulu orang yang iman kepada Allah dengan Nabi Ibrahim akan masuk surga. Zaman dahulu orang yang iman kepada Nabi Musa dan iman kepada Allah akan masuk surga. Zaman dahulu orang yang iman kepada Allah dan iman kepada Nabi Isa akan masuk surga. Adapun di zaman sekarang, orang yang iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah maka akan dimasukkan di surganya Allah. Allahumma adkhilnal jannah, amin ya rabbal alamin. Lantas umat minal awalin wal akhirin, umatnya nabi-nabi dahulu dan umatnya kanjeng Nabi masuk surga. Itu sebab syafaat Rasulullah. Allahumma rzuqna syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membuka pintu surga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi orang masuk surga itu baik umat dahulu ini lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada ulama mengatakan orang menjadi umatnya Rasulullah ini wajib bersyukur. Kalau tidak bersyukur dikhawatirkan dia mati su'ul khatimah, na'udzubillah min dalik. Mati husnul khatimah itu puncak kebahagiaan. Puncak kebahagiaan itu mati husnul khatimah, mati Islam dan iman, itu puncak kebahagiaan. Semuanya orang yang mengerti minta kepada Allah mati husnul khatimah. Allahumma rzuqna husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Sabila mana orang tidak husnul khatimah, na'udzubillah min dalik, apa yang diraih di dunia ini tidak ada artinya. Sehingga ghayatus sa'adah husnul khatimah, puncak kebahagiaan adalah mati husnul khatimah. Orang bisa mati husnul khatimah bila mana dia dalam kehidupannya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memperingati Maulid ini merupakan syukur kepada Allah atas diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga diceritakan sahabat Abbas radhiyallahu anhu ini bersaudara ya dengan Abu Lahab, bersaudara dengan Abi Thalib. Ini paman Nabi, Abu Lahab paman Nabi. Abu Lahab itu dimimpikan oleh sahabat Abbas ketika hari Senin dia mendapatkan diskon ya, keringanan adab, mendapatkan diskon ya. Digambarkan demikian, mendapatkan diskon, dikurangi siksaannya. Lantas dialog ketika mimpinya orang soleh itu termasuk juz'un min ajza'in nubuwah, dari bagian dari juz-juz kenabian. Jadi mimpinya orang soleh itu mimpi yang benar. Namun mimpi itu silahkan percaya silahkan, tidak silahkan. Ar-ru'yah laisa bihujatin, mimpi itu tidak boleh dibuat dalil. Percaya silahkan, tidak silahkan. Namun orang mimpinya orang soleh ini biasanya tepat. Kata sahabat Abbas ketika mimpi bertemu dengan Abi Lahab, dialog. Bagaimana ya Abu Thalib, kamu di kuburan bagaimana? Terus apa jawab Abu Thalib? Ketika hari Senin, kata Abu Thalib, kata Abu Lahab ya, azabnya diringankan oleh Allah. Sebab pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, ketika Abu Lahab itu diberi berita bahwa Sayyid Abdullah melahirkan anak yang namanya Muhammad, Abu Lahab bahagia, Abu Lahab senang. Lantas senangnya Abu Lahab itu diungkapkan dengan cara orang yang memberikan berita, yaitu amatnya namanya Suwaibah itu dimerdekakan saking bungahnya. Ini menunjukkan bahwasanya memperingati Maulid bisa diungkapkan apa saja. Apakah sedekah atau memberikan makanan atau pengajian, atau kita mengupas sejarah-sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau berdoa, bisa diungkapkan apa saja. Namun dengan catatan, kalau orang memperingati Maulid, maaf ya, tidak ada perayaan-perayaan yang berbau maksiat. Entah di Ciledug ini ada apa tidak ya. Saya waktu di Arjawinangun, ketika di jalan memperingati Maulid dengan perayaan jogetan. Di sini begitu apa tidak? Tidak ya? Mboten. Alhamdulillah. Ketika di Cirebon, di Janaun demikian. Ini yang dilarang ya, tidak boleh. Mosok berkat Maulid jogetan, tabu-tabuan. Ini yang haram yang demikian. Di memperingati Maulid itu diperbolehkan asal isinya baik. Diperingati peringatan Maulid baik, pengajian, berikan makanan atau sedekah. Ini Abu Lahab saja ketika bunga atas kelahiran Rasulullah mendapatkan manfaatnya. Bagaimana bila mana yang bunga itu orang Islam, tentu ada manfaatnya.
Semoga kita semuanya mendapatkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ajib ya, Abu Lahab itu loh, ketika Kanjeng Nabi lahir dia bungah, dia senang. Namun senangnya itu amatnya yang namanya Syaibah dimerdekakan. Namun ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah, Abu Lahab malah tidak beriman. Maka ketika surat tersebut turun, tabat yada Abi Lahab wa tab, itu turun, ini Abu Lahab masih hidup. Namun tetap saja dia itu konsisten di dalam kekafirannya. Ini kan menunjukkan Al-Quran itu benar. Coba kalau Abu Lahab itu iman, kan bubar Al-Quran itu. Kan tidak benar berarti Al-Quran. Justru itu menunjukkan Quran itu benarnya, walaupun ketika surat tersebut turun, ini Abu Lahab itu masih hidup. Ya, artinya orang iman kepada Allah dan Rasul ini merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Sayyidina Ali mengatakan afdhal ni'am al-islam wal iman. Nikmat yang paling utama yaitu orang tersebut oleh Allah diberi iman dan Islam. Sebab orang masuk surga itu syaratnya harus Islam dan iman. Allahumma atina al-jannah, amin ya rabbal alamin. Jadi kita memperingati Maulid ini merupakan ungkapan syukur kita. Ungkapan syukur bisa dilaksanakan kapan saja. Dan ungkapan syukur bisa diungkapkan dengan kaifiah secara apa saja, sedekah atau pengajian. Adapun syukur itu diungkapkan kapan saja tidak masalah. Kita menerima Maulid misalkan saja di bulan setelah Rabiul Awal tidak masalah. Sebab memperingati Maulid ini merupakan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Kanjeng Nabi itu berjasa terhadap umatnya. Nah, kita merupakan ungkapan syukur yang demikian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Orang yang tidak bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepadanya, maka namanya orang tersebut tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan arti syukur wasaid wa syukrun lillah. Orang yang menyukuri kepada orang yang berbuat baik, ini namanya orang tersebut orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan orang sedekah dapat pahala tentu. Namun orang yang menerima sedekah mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan itu dapat pahala. Enak pundi Bu? Enak yang sedekah apa enak yang disedekahi? Sama-sama dapat pahalanya. Kan enak yang disedekahi. Sejika orang ngaji dan yang mendengarkan sama saja. Kan enak yang ngaji tinggal mendengarkan saja, tidak ngotot ya. Tidak mikir. Dan juga Abi Thalib itu akhafu ahli nar adaban, orang yang paling ringan siksaannya. Ahli neraka itu digambarkan yaitu Abu Thalib. Abu Thalib mendapatkan keringatan azab sebab Abu Thalib itu selalu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan arti non muslim saja yang membela Rasulullah, orang non muslim yang berbahagia atas kelahiran Rasulullah itu saja mendapatkan manfaat ya, keringanan azab, apalagi yang berbahagia atau yang bunga atau yang syukur itu adalah orang mukmin. Maka kita tidak ragu, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, riwayat Tirmidzi. Barang siapa yang mencintai sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini maknanya orang tersebut mencintai Rasulullah. Dan barang siapa yang mencintai Rasulullah, maka besok oleh Allah akan dikumpulkan di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti natijahnya man ahabba Rasul kana ma'au fil jannah. Berarti natijahnya, buahnya,
orang yang mencintai Rasulullah itu besok oleh Allah akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah majma' bainana wa bainahu sallallahu alaihi wasallam. Ada cerita ya. Ada sahabat matur kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat?" Kata Rasulullah, "Ma'adatta laha." Kamu tanya tentang hari kiamat, apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat? Kamu mempersiapkan apa? Kata rajul, hubbullah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Saya mempersiapkan hari kiamat, mempersiapkan kematian ini dengan mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Kata Rasul, almar'u ma'aman ahab, ayuksaru almar'u ma'aman ahab yaumal qiyamah. Orang besok oleh Allah akan dikumpulkan siapa dia ketika di dunia itu senang dengan siapa. Kalau dia di dunia itu senang dengan orang solihin, senang dengan kiai, maka besok oleh Allah akan dimasukkan di surga, dikumpulkan dengan kiai, dengan orang-orang solihin. Allah madkhilnal jannah, amin ya rabbal alamin. Wa fi riwayat, ada sahabat tanya, inna rajulan yaquli Rasul, ya Rasulullah, inna rajulan yuhibbu fulan yuhibbu qauman walam yalhaq bihim. Ada orang yang mencintai kaum namun amalnya tidak sama. Yang mana kaum itu amalnya mulia, yang mencintai itu amalnya pas-pasan. Kata Kanjeng Nabi, anta ma'aman ahbabta, kamu besok oleh Allah akan dikumpulkan dengan siapa yang kamu mencintai ketika hidup di dunia itu, dengan siapa kamu mencintai. Kalau orang hidupnya di dunia itu mencintai orang solihin, maka besok oleh Allah akan dikumpulkan di surga bersama orang-orang solihin, amin ya rabbal alamin. Itulah kita memperingati maulid ya. Tujuan kita mahabbah kepada Rasulullah, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, memperbanyak baca sholawat, terus kita berakhlak seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun orang mencintai ilmu tidak mudah. Orang mencintai Rasulullah tidak mudah, sebab hasanah itu dibagi menjadi dua, satu hasanah zahirah, kedua hasanah batinah. Hasanah zahirah itu bisa didapat dengan pancandria kita. Warna hijau kita senang, rasa manis kita senang, suara enak telinga kita bisa merasakan, rasa enak lidah kita bisa merasakan, barang itu halus atau kasar telapak tangan kita bisa merasakan. Namun ada hasanah batinah, ini tidak bisa dideteksi dengan pancandria, namun harus didapat dengan nurul basirah, harus didapat dengan mata hati. Nah, orang yang mempunyai mata hati itu bila mana dia mempunyai ilmu agama, dengan arti ya, orang akan sulit mencintai Allah kalau dia tidak punya mata hati. Orang akan sulit mencintai Rasulullah kalau dia tidak punya mata hati. Orang akan sulit mencintai kiai-kiai yang sudah sepuh misalkan, apalagi sudah di kuburan, kecuali yang punya mata hati. Jadi hasanah batinah, orang cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta ulama, cinta orang-orang soleh, itu bila mana orang tersebut mempunyai mata hati. Kalau tidak, maka dia tidak akan bisa mencintai Allah, dan tidak akan bisa mencintai Rasulullah, dan tidak akan bisa mencintai ulama, dan tidak akan bisa mencintai orang-orang solihin. Kalau orang itu tidak mencintai Allah, tidak mencintai Rasulullah, tidak mencintai orang solihin, tidak mencintai ulama, maaf, ini akan kesulitan membina rumah tangganya, mempunyai anak yang solihin wa solihat. Nanti banyak cerita-cerita ya, orang tua hanya simpati kepada ulama saja, ini oleh Allah diberi zuriatan thayyibah. Allah marzuqna zuriatan thayyibah, amin ya rabbal alamin.
Imam Ghazali itu ceritanya bapaknya orang tidak terkenal. Namun Imam Ghazali rahimahullah itu orang tuanya aktif hadir di pengajian. Aktif hadir di pengajian. Di tengah-tengah pengajian dia berdoa, berharap mendapatkan anak yang alim seperti kiai di depannya yang mengajar. Akhirnya diberi anak, itu namanya Muhammad Al-Ghazali. Bapaknya namanya juga Muhammad, yang menggetarkan dunia. Maka dalam kitab Bukhari, supaya kita senang hadir di majlis yang baik, ini syiar Islam. Ini syiar Islam. Wa may yu'adzim sa'irallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan alamat-alamat kebesaran agama Allah seperti sholat jamaah atau pengajian Jumatan, maka itu termasuk yaitu takwanya hati seseorang. Takwanya seseorang, ada imannya, ada takwanya apa tidak, ini diantara alamatnya dia mencintai hadir di pengajian atau jamaah atau maulidan. Dalam Bukhari diterangkan, ada malaikat ini yang pekerjaannya mencari ahli zikir. Nanti ahli zikir itu seperti juga majlis pengajian atau majlis maulid atau sholawat. Ketika majlis itu ditemukan oleh malaikat, maka malaikat itu memanggil malaikat-malaikat yang lain. Maka majlis yang demikian itu biasanya sejuk, ya, teduh, tidak gaduh. Bapak polisi tidak repot-repot mengamankan. Coba kalau majlis dangdut, ya, kan keamanan kan repot. Apalagi nonton bola, ya, ini kan repot, bisa taburan nyawa, bisa melayang. Kalau majlis demikian kan tidak, teduh. Sebab majlis yang demikian rahmat diturunkan oleh Allah. Malaikat hadir, malaikat mendoakan, Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Namun orang yang tidak punya nurul basirah, tidak dapat taufik dari Allah, akan sulit hadir di majlis demikian. Lantas terjadi dialog, ya, antara Allah dan malaikat pada Allah Maha Tahu. Dan di akhir dialog Allah minta disaksikan oleh malaikat, orang yang hadir di majlis demikian dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita nanti lepas, ya, dari majlis demikian bubar, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragukan kalau orang diampuni oleh Allah dosa-dosanya, tidak diragukan orang tersebut akan dimasukkan di surganya Allah. Majlis demikian rahmat diturunkan, tidak diragukan kalau rahmat diturunkan, kalau orang itu mendapatkan rahmat Allah, tidak diragukan orang tersebut akan dimasukkan di surganya Allah. Allahumma adkhilnal jannah, amin ya rabbal alamin. Sebab orang itu hidup di dunia ala khotorin adim, dalam kekhawatiran yang besar. Sebab manusia akan dihisab, manusia akan dihisab. Kata kalam sufi, al-hisab wal adab. Kalau orang itu dihisab oleh Allah, ditotal, dikoreksi oleh Allah, kebaikannya, keburukannya dikoreksi, maka orang tidak mungkin akan selamat kecuali mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti orang tidak mungkin akan selamat kecuali orang itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebab dosa kita terlalu besar. Kesalahan kita banyak, kita tidak terasa. Dan majlis yang demikian rahmat diturunkan oleh Allah. Kalau orang mendapat rahmat Allah, maka oleh Allah akan dimasukkan di surganya Allah. Allahumma adkhilna jannah, amin ya rabbal alamin. Dan majlis yang demikian, yang hadir diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang demikian, majlis ilmi, ini lebih baik daripada orang sholat sunnah 100 rakaat. Ada yang mengatakan lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Padahal siapa orang yang mampu di zaman sekarang sholat 1 rakaat, siapa yang mampu? Di Gede itu ada terawih. Orang terawih itu tidak lama-lama. Plus sholat isya dan terawih dan witir cukup 10 menit sudah selesai. Itu ramenya tidak karuan. Majlis demikian itu lebih utama daripada orang sholat 1000 rakaat sunnah, atau ada yang mengatakan lebih utama daripada sholat sunnah 1 rakaat. Jadi orang yang hadis majlis demikian diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan orang yang hadir di majlis demikian, ini doanya diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita hadir di majlis demikian, ini kita berdoa yang baik-baik ya. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah diberi zuriat yang thayyibah, anak yang solihin wa solihat. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah, diselamatkan dari Allah, dimudahkan rezekinya, kehidupannya, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini dimasukkan di surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Ini janji Allah. Orang yang hadir di majlis demikian, doanya diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh wa maghfirah. Kepada